Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bil syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da. La nabiyya ba'da ma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baik teman-teman semua. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan yang ke-11 ini ya. Nah, untuk absen ya sebelum apa namanya ada yang bertanya ya. Absen tuh kemarin ganti sistem ya. Jadi neo sistem. Nah, itu saya agak bingung tapi nanti insya Allah bisa lah ya. Ini berubah ya. Saya lihat-lihat tampilannya berubah di Neo System dan di Siak ya. Tapi insya Allah nggak masalah. Itu udah saya baca-baca juga tuh ya. Oke, untuk absen memang belum saya input ya teman-teman ya. Karena tentunya beda ya. Oke, kembali ke tema. Nah, pertemuan kita hari ini membahas tentang konversi agama ya. Konversi agama dalam kehidupan sehari-hari perspektif Islam ya. Nah, ini konversi agama ya. Ah, Nah, ini ya konversi. Apa itu konversi? Ya, itu konversi. Nah, kalau ngomong konversi ini mirip-mirip kayak ini ya. Ketika kita lanjut kuliah atau ada nama konversi. Nah, artinya apa? Konversi itu ada yang dihilangkan atau ada yang dikembalikan gitu ya. Nah, karena dia sama gitu ya. Ada kesamaan. Atau mungkin dia berbeda sama sekali gitu ya. Nah, itu konversi ya. Misalkan nih yang dari jurusan ekonomi mau ngambil jurusan teknik sipil ya. Mau darinya dia misalkan dari D3 ke S1 gitu ya. Dikonversi. Nah, itu ada yang di mata kuliah yang tidak usah dia ngambil lagi. Kenapa? Karena sudah dikonversi gitu ya. Nah, lalu bagaimana dalam perspektif Islam dalam mengkonversi agama ini ya? Hmm. Sebelumnya kita lihat dulu nih apa sih itu konversi ya? Nah, ini konversi nih. Secara misalnya secara etimologi kata konversio ya itu artinya tobat, pindah dan berubah. Nah, konversion artinya berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama lain. Bisa juga dia berbalik gitu ya. Nah, bisa juga dia artinya bertobat ya. Nah, berbalik pendirian terhadap ajaran agama itu masuk ke dalam agama konversi ya. Nah, ini dia masuk ya kan ketika kita mengkonversi mata kuliah ya. Nah, kita artinya memasukkan mata kuliah itu ke dalam mata kuliah yang lain gitu kan. Jadi kita tidak usah lagi menempuh mata kuliah tersebut ya. Nah, itu konversi itu ya. Nah, ini bagaimana dengan agama ya? Konversi agama. Nah, berarti ada yang di nih tinggal nih bagaimana posisinya ya. Posisinya agama ini dia yang dikonversi, yang jadi pokoknya atau yang dihilangkan ya. Nah, terminologi suatu tindakan di mana seorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku
yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya, ya. Konversi agama menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan yang bermaksud adanya perubahan arah, pandangan, dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ya. Ada perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan, ya, sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak. Nah, konversi agama, ya. Kalau kita ambil pengertian secara bebasnya, ya, berarti konversi agama ini, ya, ini berarti ada yang dihilangkan, ya. Nah, ada yang dihilangkan, maksudnya yang dari sisi agamanya gitu, ya. Nah, tapi kalau dari sisi agama Islam itu nggak bisa, ya. Justru yang harus dihilangkan itu yang bertolak belakang dengan agama Islam, ya. Bisa. Mute dong, mute. Siapa nih? Nah, justru yang harus dihilangkan itu adalah yang bertolak belakang dengan agama Islam yang harus dikonversi gitu, ya. Nah, jadi yang menjadi pokoknya ini, yang jadi tolak ukurnya ya agama Islam ini gitu, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, ya, ketika mereka meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, ya. Ketika mereka meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka, ya. Nah, mereka mengkonversi itu, ya. Nah, selain pindah agama, nah, konversi juga artinya terjadi perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya. Nah, ini ketika diartikan secara bebas, ya. Nah, dia bisa berubah dari positif, ya, ke negatif, atau sebaliknya dari negatif menjadi positif, ya. Positif ke negatif atau negatif menjadi positif. Ya. Nah, kalau misalkan dia dari negatif menjadi positif itu bagus, ya. Mungkin ini contohnya misalkan, ya, dulu saya berpandangan bahwa agama Islam itu hanya bersifat normatif. Normatif itu apa? Hanya bersifat nilai-nilai aja gitu. Gak bisa dipraktekkan dalam keilmuan. Tapi begitu saya membaca sebuah buku, yang dimana buku itu menjelaskan bahwa ayat-ayat Allah ini ternyata ada di alam semesta. Artinya agama Islam ini bukan hanya bersifat normatif, tapi juga bisa bersifat praktis, ya, atau bisa dipraktekkan, ya. Nah, berarti itu ada perubahan pandangan, ya kan, dari negatif menjadi positif, ya, atau sebaliknya, ya, dari yang dia yakin banget terhadap agamanya, ya, lalu melihat suatu kondisi, ya, dia menjadi agak ragu akan keyakinan terhadap agamanya sendiri, ya. Perubahan pandangan itu kan artinya, ya. Mungkin karena salah informasi, ya. Kalau dalam agama Islam mungkin dia salah informasi, misalkan ada fitnah gitu, ya. Nah, atau mungkin dia kurang mendalam, ya. Atau mungkin dia mengambil sesuatu yang sifatnya baru ijtihad, ya. Atau baru semacam, ya, bukan dalil-dalil syar'i, ya, ijtihad, dia jadikan sebagai pedoman, ya. Nah, pedoman benar-benar jadikan pedoman, ya. Misalkan tentang hukum waktu-waktu berpuasa, ya. Ketika di Indonesia ini kan kita 12 jam lah, ya. 12 jam. Nah, kalau di Indonesia itu kan fatwanya itu kan, ya, ketika azan subuh, ya, sampai dengan azan maghrib. Kenapa? Karena pada waktu itu adalah waktu terbit dan terbenamnya matahari.
Nah, lalu bagaimana ketika dia ada di negara lain yang mana ketika itu mataharinya itu terbit terus ya. Bahkan jam 12 malam pun itu masih ada mataharinya. Nah, dia misalkan mau memaksakan menggunakan dalil kalau berpuasa itu apa namanya 12 jam atau mungkin waktu maghrib matahari terlihat gitu ya. Nah ini kan butuh suatu fatwa yang baru lagi atau ijtihad yang baru lagi gitu ya. Gak bisa dia memasukkan ijtihad yang ada di negara Indonesia ini, fatwa yang ada di negara Indonesia ini dimasukkan ke dalam ijtihad atau fatwa yang ada di negara-negara Eropa gitu loh ya. Nah, artinya dia ada ini keguncangan gitu kan. Kok di sini gini sih gitu kan. Nah, karena dia salah mengambil pedoman ya. Atau di sini teman-teman ada yang ini, ada yang goyang imannya. Boleh sini tanya-tanya ke saya. Mana? Alfi Sahri Aziz, Razilo, Ken siapa nih? Nah, jadi jelas ya. Jadi ini konversi ini ya, kalau dalam Islam dia menjadi yang pokoknya ya, bukan yang furuknya ya. Ketika dia dikonversi digabungkan, maka yang harus dihilangkan ini adalah yang di luar dari agama Islam itu ya, yang di luar dari ajaran agama Islam itu yang harus dihilangkan ya. Bukan justru malah agama Islamnya yang dihilangkan bukan ya. Nah, kenapa sih ada konversi? Tunjuk Allah Subhanahu wa taala mengaruh supranatural berperan secara dominan ya, dalam proses terjadinya konversi agama pada diri seorang atau kelompok ahli agama ya. Nah, nih misalkan nih eh, ini ya ada petunjuk dari Allah misalkan melalui mimpi gitu. Ini misalkan dari negatif jadi positif gitu ya. Misalkan dia mimpi di sana misalkan dia diinformasikan ya dalam mimpi itu bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar gitu kan. Atau ini mati suri ya. Contohnya mati suri. Ada orang yang dia awalnya itu gak yakin atau mungkin bisa jadi dia awalnya itu penganut agama lain. Begitu dia mati suri gitu ya, mati sementara, dia di sana dikasih lihat tuh ya bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika di alam kubur gitu kan. Nah, begitu dia bangkit ya, dia bangun lagi dari kematiannya, akhirnya dia masuk Islam atau mungkin ya yang tadinya iman enggak kuat menjadi kuat gitu kan. Nah, dia melihat secara real, secara nyata bahwa azab kubur itu nyata gitu kan. Nah, itu ya. Jadi ada petunjuk dari Allah ya, pengaruh supranatural ya. Nah, adanya konversi itu ya. Dia kembali tobat kan. Atau pengaruh sosial ya. Dikondisikan ya atau dikondisikan baik positif ataupun negatif. Misalkan positif ya. Dia misalkan bekerja atau dia tinggal di lingkungan yang agamis. Awalnya mungkin dia begajulan. Awalnya mungkin dia seorang yang tidak berperadaban gitu ya. Tapi karena dia di lingkungan yang agamis, akhirnya dia menjadi seorang yang agamis. Atau sebaliknya ya. Yang tadi dia seorang agamis, karena dia di lingkungan yang sifatnya itu tidak agamis, maka dia menjadi tidak agamis. Ya. Nah, itu ya pengaruh sosial. Atau pengaruh kebiasaan yang rutin dapat mendorong seorang kelompok untuk berubah kepercayaan. Nah, misalkan nih, dia misalkan memiliki kebiasaan ya, sering sholat duha gitu, rutin. Nah, begitu melihat
ada orang ya, seorang yang melakukan sholat duha, maka dia akhirnya menjadi tertarik gitu, untuk ikut sholat duha. Nah, yang tadinya dia sholat duhanya mungkin bolong-bolong gitu ya. Nah, akhirnya dia jadi terbiasa sholat duha ya. Nah, itu ya terpenyebab dari konversi ya. Nah, ini dokter. Ahli psikolog yang mengatakan bahwa pendorong konversi ya, pendorong konversi agama itu adalah karena faktor internal dan eksternal. Faktor yang mempengaruhi seorang atau kelompok timbul gejala tekanan batin. Ada secara internalnya ya. Kehidupan batinnya menjadi kosong, tak berdaya, ya. Sehingga mencari perlindungan pada kekuatan lain yang mampu memberinya kehidupan yang tentram dan nyaman. Nah, misalnya nih, dia selalu gelisah, selalu tidak tenang. Tapi begitu dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, dia mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka dia menjadi tenang. Gitu. Nah, akhirnya dia merasa, oh ini adalah agama yang benar gitu ya. Itu yang menurut ahli psikolog gitu ya. Lalu William James mengatakan bahwa faktor-faktor konversi agama menurut William James nih, terjadi karena adanya suatu tenaga jiwa yang menguat, yang menguasai pusat kebiasaan seseorang. Muncul persepsi baru dalam bentuk suatu ide bersemi secara mantap. Ya. Terjadi karena suatu krisis atau yang mendadak tanpa proses. Faktor internal, kepribadian, tipe melankolis rentan perasaan. Faktor eksternal, pembawaan atau kecenderungan urutan kelahiran, keluarga tidak harmonis, lingkungan perubahan status, dan ada kemiskinan. Nah, ini menurut William James ini ya, faktor-faktor konversi agama. Seorang tuh dia menjadi yang tadi positifnya negatif atau sebaliknya. Ya. Nah, kalau ini terjadi karena adanya suatu tenaga jiwa yang menguasai pusat kebiasaan seseorang, muncul persepsi baru dan bentuk suatu ide. Nah, atau terjadi krisis nih ya. Misalkan dia tadi hidup mapan gitu ya. Ternyata di luar dugaan orang tuanya, pakai itu ibunya atau bapaknya, terkena suatu penyakit yang menyebabkan membutuhkan ya biaya yang sangat besar. Yang tadinya dia hidup mapan, enak gitu ya, maka dia harus irit, dia harus prihatin. Nah, ini juga bisa menyebabkan seorang itu menjadi berubah yang tadinya dia seorang yang gak taat pada Allah ya, atau sebaliknya dia ngerasa, saya udah taat sama Allah nih, saya malah dikasih azab gitu kan. Nah, menurut dia gitu kan. Atau mungkin tadinya dia orang yang kurang taat, mungkin saya sama ini kurang taat sama Allah gitu kan. Maka dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, sering beribadah ya. Nah, ada juga orang yang melankolis. Nah, ini orang melankolis ini perasaan ya. Dia sangat terpengaruh secara perasaan. Melankolis nih ya. Nah, ini dia sangat terpengaruh ya, sehingga konversi agama ini ya jadi sangat berperan banget ya. Misalkan ada kejadian apa gitu, misalkan nih ya kejadian Palestina diserang gitu kan, orang melankolis tuh langsung biasanya merasakan gitu ya, perasaannya itu rentan ya. Nah, ada juga eksternal, urutan kelahiran keluarga. Nah, ini juga bisa tadi tuh ya terjadi karena suatu krisis ini ya, keluarganya nggak harmonis, lingkungan perubahan status. Nah, ini semua adalah yang menyebabkan konversi agama ya. Nah, di sini butuhnya ya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allah itu selalu bersama kita ya. Sebagaimana wasiat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas ketika beliau masih kecil, itu sudah dikasih wasiat, dikasih nasihat
yaitu jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, ini adalah eh, kata-kata yang pertama kali didapatkan, ya, yang harus didapatkan oleh seseorang yang akan menempuh, ya, menempuh kehidupan ketika dia baru berumur 6 tahun ketika itu Ibnu Abbas. Sehingga dia kan tidak mudah goyah. Walaupun ada konversi agama, walaupun dia ada konversi agama, maka yang terkonversi itu bukan agamanya, ya, justru adalah selain yang di luar agamanya itu, ya, yang di luar dari agamanya itu yang akan terkonversi atau yang akan dikurangin, ya, yang akan dihilangkan, ya. Jadi kembalinya itu adalah yang di luar agamanya itu, gitu ya. Nah, jadi jangan salah, ya, bukan agamanya yang dihilangkan. Ini malah ada suatu kejadian, ya, malah dia yang tadinya yakin malah jadi nggak yakin, salah itu ya. Karena banyak sebab, ya, banyak sebab yang menyebabkan di luar nalar kita dan mungkin itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya. Nah, ini menurut Zaki Derajat ya, ada 5 tahap proses kejiwaan konversi agama. Ada masa tenang. Nah, masalah agama belum mempengaruhi sikapnya, ya. Ini masih biasa-biasa aja gitu ya. Atau mungkin ini masa-masa dia masih belum berkembang ilmu agamanya misalkan, ya. Atau mungkin masa-masa yang memang belum ada peristiwa yang mengguncang dirinya gitu ya. Nah, lalu mulai ada masa ketidaktenangan, dipengaruhi masalah agama atau perasaan berdosa, keguncangan batin, dosa asal misalnya nih. Dulu dia belum tahu nih dosa tentang berzina gitu ya. Terus bagaimana berzina itu, ya. Nah, dia sama ini menganggap bahwa misalkan pacaran gitu ya. Itu bukan berzina gitu kan. Dia masih tenang-tenang aja tuh, ya. Nah, begitu dia tahu hukum-hukum agama, ya, dia perdalam, dia tahu, wah, ternyata ini salah satu dosa besar gitu kan. Ah, ada perasaan, waduh, gimana nih saya sama ini berzina, udah pegang-pegangan tangan gitu kan ya. Nah, akhirnya apa? Bimbang. Ya. Nah, akhirnya dia memiliki suatu kepercayaan yang baru, kepercayaan baru ini bukan berarti dia keluar, bisa jadi dia menambah, ya, menambah kepercayaannya itu, ya, dalam agamanya sendiri, ya. Nah, akhirnya dia pun bertobat, ya. Nah, maka kembali masa tenang dan tentram atas keputusan yang diambil, ya. Nah, ada eh, suasana batin yang mantap, ya. Oh, ini ternyata konsepnya begini, ya. Oh, ternyata ini salah, ini dosa, gitu ya. Nah, lalu ada masa-masa ekspresi konversi. Keinginan baru menjadi pedoman hidup dan mengaplikasikannya, ya. Yang tadinya dia tidak pernah sholat menjadi rajin sholat, ya. Yang tadinya dia misalkan suka pacaran jadi nggak pacaran lagi, ya. Nah, ini adalah suatu yang tadinya sulit, ya, menjadi wajar, ya. Nah, inilah apa namanya konversi agama, ya. Nah, jadi dalam konversi agama ini, ya, teman-teman, yang harus dikukuhkan, yang harus dikuatkan itu adalah agamanya. Ya. Nah, jadi kuncinya itu ya kita harus memperdalam ilmu agama gitu ya, agar jangan sampai terbalik ya, jangan sampai justru yang selama ini ya, yang selama ini dia. Mas, makasih ya tadi infonya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama, Pak. Nah, justru malah yang menjadi eh ini dia yang apa ya? Satu, kalau ibarat karat sama besi gitu ya. Kalau dibakar, maka karatnya akan hilang, bukan besinya gitu kan. Jadi ibarat itu agamanya itu agama Islam itu adalah besi ya. Yang dimana ketika mulai tumbuh karat sekitarnya ya, maka dia harus dipanaskan ya kan.
Nah, agar apa karat-karatnya itu hilang. Bukan justru malah besinya yang hilang ya. Yang dihilangkan itu adalah karat-karatnya. Nah, inilah ya konversi ya. Nah, ini yang dimaksud dengan konversi. Nah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah itu ya, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim ya. Sungguhnya tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas ya. Yang baik itu ya. Nah, jadi sudah jelas tuh maksudnya konversi itu ya harusnya yang ini yang dipegang agama ini ya. Nah, maka ini udah jelas nih yang benar yang ini, maka dia harus dipegang gitu kan. Dia yang harus menjadi pedoman. Apabila ada hal-hal lain di luar itu ya, kalau dia sesuai mungkin dia bisa dimasukkan, kalau dia tidak sesuai ya mungkin dia ditolak gitu kan. Nah, itulah konversi kan sama ketika kita lanjut kuliah nih dari D3 ke S1. Nah, jadi itu ada mata kuliah ya yang diambil dan ada mata kuliah yang dibuang ya. Nah, sama nih jadi ketika kita konversi agama ini ada beberapa prinsip atau mungkin urf kebudayaan ya yang kita ambil ada juga yang kita buang ya. Ada yang kita ambil dan juga ada yang kita buang. Nah, kalau yang kita ambil itu ya yang sesuai ya. Yang kita buang itu yang tidak sesuai. Nah, itulah ibaratnya seperti itu ya. Konversi agama. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Dengan konversi agama ini? Yuk. Jadi gitu teman-teman ya. Sini Kevin. Assalamualaikum. Kevin. Halo Kevin. Ada kemana nih? Vin. Wah, ini minta dikasih tugas ini ya. Oke lah ya, kita Kak, saya mau eh nanya. ya boleh. Oke, Kak Grazia. Iya, Pak. Apakah ada perbedaan faktor yang mempengaruhi konversi agama Islam di kalangan laki-laki dan perempuan? Oh, yang membedakan ya. Nah, kalau laki-laki dan perempuan itu memang tantangannya itu memang lebih berat di perempuan memang ya. Kenapa? Karena dari sisi aurat ya, itu lebih banyak perempuan auratnya ya. Sehingga ketika apa, menjalankan perintah Allah itu kan ya harus menutup aurat kan. Ya, ya laki-laki ya apalagi zaman sekarang ya saya lihat di Indonesia ini ya lebihnya lagi ya khususnya lagi itu jarang banget sekarang ya alhamdulillah itu laki-laki pakai celana pendek itu jarang banget sekarang ya kalau dulu mungkin pernah ya sekarang anak SD aja tuh udah pakai celana panjang artinya apa ini kan salah satu apa namanya perintah Allah yang menutup aurat kan. Nah, ini salah satu contohnya aja. Perintah Allah itu menutup aurat. Sehingga ketika dia sudah terbiasa gitu ya, maka itu dia akan menjadi lebih dikit konversinya ya dibandingkan dengan perempuan ya. Walaupun sekarang alhamdulillah juga sih ya. Sudah banyak juga perempuan-perempuan yang dari kecil dia sudah nutup aurat ya, sudah dibiasakan. Sehingga itu juga akan mempermudah dia ya ketika dia istilahnya bahasanya konversi ya. Ketika dia ingin apa namanya menguatkan kembali ya agamanya gitu kan. Sehingga ya tidak banyak juga yang terkonversi kan. Nah, beda kalau memang dia benar-benar hijrah nih ya. Yang dari apa eh begajulan banget gitu ya. Pengen tobat gitu kan. Nah, itu biasanya banyak tuh yang terkonversi itu ya.
yang dia yang mana yang tetap bisa diambil, yang mana yang harus dia buang, gitu kan. Nah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Tapi memang biasanya yang paling kelihatan itu adalah perempuan, ya, ketika konversi agama ini, ya. Nah, biasanya akan banyak tuh ketika dia semakin tahu, ya, dia maka akan semakin banyak yang terkonversi, ya. Baik itu dia ambil ataupun dia buang, gitu kan. Jadi gitu, Grazia, ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Arneta, Arneta Rizky, Arneta mana Arneta? Ini pada kemana ini ya? Firdaus, Firdaus Fatan, Ya Pak, Daus, kamu udah sholat belum? udah Pak. Alhamdulillah ada ya. Mana tadi jamaah apa enggak sholatnya? Enggak Pak. Oh alah, ya usahakan berjamaah ya Daus ya. Kalau memang apa namanya bisa berjamaah maka utamakanlah maka usahakan untuk sholat berjamaah ya. Kenapa? Karena pahalanya lebih banyak dan juga akan banyak manfaat yang diambil ya dengan sholat berjamaah. Nah itu juga merupakan satu konversi juga tuh ya yang tadinya apa namanya tidak suka bersosialisasi ya. Maka dengan sholat berjamaah itu apalagi yang laki-laki ini akan bisa bersosialisasi ya. Jadi tahu kondisi sekitar ya dengan sholat berjamaah ya. Jamaah ya Daus ya. Berdaus sholatan. Ya Kamu dari jurusan apa? teknik, Oh teknik ya. Teknik apa? teknik informatika. Oh jaringan ya jaringan. Nah ini ya teknik informatika ya. Nah ini sebenarnya dalam agama Islam pun dia ada tuh tentang ilmu jaringan. Ya walaupun sebenarnya ya ayat-ayat Allah itu kan ini ya bersifat fleksibel ya. Banyak yang apa namanya butuh pendalaman ya. Kalau bukan orang yang biasa ahlinya tuh biasanya nggak tahu tuh. Nah teknik informatika itu sih. Ini Daus, Daus. Iya, eh Kamu ada nggak dalam teknik informatika itu yang mencerminkan Islam tuh dalam ilmu itu? eh, Nanti kalau hmm?